Rangkuman informasi pilihan dari berbagai kabupaten dan kota di Jawa Timur segera hadir dalam Buletin Jawa Timur. Buletin Jawa Timur. Hai sahabat, apa kabar? Semoga sehat selalu ya. Kembali akan kita ikuti informasi-informasi teraktual dari beberapa kabupaten kota yang ada di Jawa Timur dalam Buletin Jawa Timur edisi Kamis 30 Juli 2020 bersama saya Renata Surya. Informasi pertama datang dari Hikmah Suroya, Pradya Suara Tuban, dengan kabar peringatan Haul Sunan Bonang masih bisa diadakan dengan sederhana. Setelah mulai dibukanya kembali wisata religi Sunan Bonang Tuban dengan aturan ketat protokol kesehatan COVID-19, masyarakat mulai menanyakan perihal pelaksanaan Haul Sunan Bonang tahun ini. Atas hal tersebut, Bupati Tuban Fathul Huda menjawab jika Haul Sunan Bonang sangat tidak mungkin diadakan seperti tahun-tahun sebelumnya. Meskipun hal tersebut juga merupakan urusan dari pihak Yayasan Mabarot Sunan Bonang, Bupati sangat menyarankan agar peringatan tahunan yang menyedot puluhan ribu wisatawan dari seluruh negeri tersebut diperingati dengan sangat sederhana. Seperti dengan menggelar tahlilan kecil di area makam saja dengan sangat membatasi jumlah jemaah. Hal tersebut dilakukan untuk menghindar dari mudorot yang akan ditimbulkan. Haul Sunan Bonang diadakan secara sederhana, jadi peringati aja mungkin dengan tahlilan, tapi tidak ada pengajian umum atau secara umum biasanya. Atau yang lebih paham itu ada pengurus yayasan, bukan menang saya. Sebelumnya Bupati Huda mengatakan dengan dibukanya kembali tempat wisata diharapkan geliat ekonomi dalam industri pariwisata serta penyelenggaraan kesenian dapat bergerak dan pulih kembali tanpa mengesampingkan anjuran protokol kesehatan yang ada. Hikmah Suroya, Pradya Suara Tuban untuk Buletin Jawa Timur. Dari Pradya Suara Tuban kita beralih ke Suara Sidoarjo dengan Billy Patopoy membawa kabar permudah perizinan dengan 4 OPD dinas. Pemerintah Kabupaten Sidoarjo melalui Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu atau DPMPTSP telah siapkan pelayanan perizinan pola baru. Berbentuk aplikasi Sipadu 2.0 yang berintegrasi dengan organisasi perangkat daerah atau OPD terkait kewenangan untuk memberikan rekomendasi perizinan. Ada 4 OPD yang telah terintegrasi, diantaranya Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan atau DLHK, Dinas Kesehatan, Dinas Pangan dan Pertanian, serta Dinas Perhubungan Kabupaten Sidoarjo. Dengan adanya pola baru terkait perizinan ini, diharapkan para pelaku usaha mendapatkan kemudahan layanan dan mendapatkan kepastian legalitas. Ini seperti disampaikan Ari Suryono, Kepala DPMPTSB Kabupaten Sidoarjo, saat ditemui di Pendopo Delta Wibawa pada Selasa 28 Juli setelah kegiatan soft launching. Masyarakat ini masih banyak yang mengurus izin sehingga kita harus support dengan new normalnya ini, bahwa dulu orang harus datang ke SKPD, harus datang ke PTSP, sekarang orang cukup akses ke Sipadu yang ada di perizinan. Sementara itu Nur Ahmad Saifuddin, Wakil Bupati Sidoarjo yang hadir dalam kegiatan juga menyampaikan penyederhanaan prosedur perizinan usaha dari yang selama ini manual dan terkesan banyak prosedur akan menjadi lebih cepat dan mudah. Demikian saya Billy Patopoy, Suara Sidoarjo. Dari Suara Sidoarjo kita beralih ke Kirana Nisa. Pemkot Blitar launching kios di Stadion Supriyadi. Pengisian tahap pertama diperuntukkan bagi ex-PKL Jalan Merapi. Sobat, pemerintah Kota Blitar akhirnya melaunching kios di Stadion Supriyadi. Selasa 28 Juli 2020, acara launching ditandai dengan tumpengan secara sederhana di trotoar depan kios sebelah selatan. Dihadiri Wali Kota Blitar, Kepala Dinas Kepemudaan dan Olahraga, PLT Satpol PP, dan pejabat pemerintah Kota Blitar lainnya. Juari Kepala Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kota Blitar mengatakan, sesuai rencana awal, kios di Stadion Supriyadi diperuntukkan bagi pedagang kaki lima Jalan Merapi atau timur alun-alun Kota Blitar. Sesuai data, ada sekitar 24 pedagang yang mengisi kios sisi selatan. Pihaknya mengaku sudah melakukan penandatanganan perjanjian dengan pedagang terkait aturan yang harus dipatuhi selama berjualan, termasuk persetujuan besaran biaya sewa senilai Rp200.000 per bulan. Kalaupun nanti ada yang jualan tidak akan diperbolehkan lagi karena sana sudah dibersihkan. Sementara sudah indah sini semua dan terwadahi semua. Sementara itu, Santoso, Wali Kota Blitar mengatakan pengisian kios tahap pertama ini diperuntukkan bagi pedagang yang ada di sisi timur alun-alun Kota Blitar. Pihaknya meminta pedagang bisa memanfaatkan fasilitas ini sebaik mungkin dengan mematuhi aturan yang sudah disepakati, diantaranya tidak menjual belikan atau menyewakan kios ke pedagang lain. Pihaknya berharap dengan beroperasinya kios di Stadion Supriyadi ini bisa mendongkrak perekonomian masyarakat. Jadi ini murni, ini pure untuk membantu kepada para pedagang-pedagang kita ini agar taraf hidupnya agar lebih baik. Karena saya lihat ini juga tempat yang strategis di sini ini dibanding dengan tempat yang lain. Santoso memastikan sisi timur alun-alun Kota Blitar saat ini sudah
steril dari PKL. Selanjutnya lokasi tersebut akan dibangun menjadi tempat publik yang menambah keasrian Kota Blitar. Kirana Nisa, Mahardika FM. Dari Kirana Nisa kita beralih ke Stebi Julionatan, Radio Suara Kota Probolinggo, membawa kabar Forkopimda sambut kunjungan kerja Pangdam 5 Brawijaya. Senin 27 Juli, Pangdam 5 Brawijaya Maijen TNI Widodo Iriansyah melakukan kunjungan kerja ke Kodim 0820 Probolinggo. Kedatangannya disambut oleh Wakil Wali Kota Probolinggo Muhammad Saufis Sobri, Wakil Bupati Probolinggo Timbul Prihanjoko, Kapolres Probolinggo Kota AKBP Ambariadi Wijaya, Kapolres Probolinggo AKBP Ferdi Irawan, dan Dim 0820 Probolinggo Letkol Infantri Imam Wibowo, Kajari Yeni Puspita, Kepala Bakesbang Pol Ahmad Sudianto, dan PLT Dinas Kesehatan P2KB Dr. Nurul Hidayati. Selanjutnya, Pangdam 5 Brawijaya memberikan arahan kepada segenap jajaran TNI Kota Probolinggo di Aula Rapat Kodim 0820. Selain kunjungan kerja, pihaknya ingin memberikan motivasi dan support kepada prajurit-prajurit. Ia memberikan arahan kepada Babinsa dan Ramil karena merekalah orang-orang terdepan dalam menghadapi penyebaran COVID-19. Lebih jauh, Pangdam juga menghimbau kepada seluruh masyarakat Kota Probolinggo untuk benar-benar menerapkan protokol kesehatan dalam menghadapi new normal. Stebi Julionatan, Suara Kota Probolinggo. Dari Suara Kota Probolinggo kita beralih ke Mega Kristi, RGR FM Tulungagung, dengan kabar launching kawasan Anak Tangguh Semeru. Memasuki masa-masa adaptasi baru di mana seluruh aktivitas dan tempat-tempat pelayanan dan area publik sudah barang tentu harus saling menyesuaikan. Pun begitu dengan fasilitas untuk anak-anak. Untuk itu, pengoperasian kawasan Anak Tangguh dan Taman Posyandu mulai diperkenalkan kepada masyarakat. Dalam peresmian kedua area yang dikunjungi anak, Kapolres Tulungagung, AKBP Eva Gunapandia SIP MMMH berharap nantinya kawasan Anak Tangguh dan Taman Posyandu Tangguh ini akan mampu menunjang perkembangan anak dengan baik, termasuk di dalamnya pendidikan usia dini, keteladanan berupa sikap sopan santun dan budi pekerti yang luhur. Bupati Tulungagung Dr. Andes Marioto Birowo MM menyampaikan bahwa selama 5 bulan masa pandemi, sebagian besar masyarakat menjadi tidak produktif yang berdampak pada masalah ekonomi. Untuk mengatasi hal tersebut, maka Bupati mengajak masyarakat untuk kembali melaksanakan kegiatan ekonomi, tentunya menyesuaikan dengan adaptasi baru. Bukan saja kegiatan ekonomi, tapi Bupati juga mengajak masyarakat untuk memulai aktivitas yang menyasar pada mereka usia anak, yakni dengan mengaktifkan kawasan Anak Tangguh dan Posyandu Tangguh agar pertumbuhan anak kembali terpantau. Tentunya dengan menerapkan adaptasi baru, di mana para petugas menggunakan APD lengkap. Bukan hanya posyandu anak, tapi Bupati juga berharap posyandu dengan sasaran lansia juga diaktifkan karena anak-anak dan lansia adalah kelompok rentan COVID-19. Kegiatan yang berlangsung di Balai Desa Pelem, Kecamatan Campur Darat tersebut diakhiri dengan pembagian 30 paket yang berisi buku, snack, dan mainan anak. Saya Mega Kristi, 90,1 RGR FM, Tulungagung. Dari RGR FM Tulungagung kita beralih ke Suara Ngawi. Henti Ludiana membawa kabar teknologi Alsintan diharapkan bisa menarik minat generasi muda dalam dunia pertanian. Dalam rangka meningkatkan dan mengenalkan modernisasi alat pertanian di generasi muda, Dinas Pertanian menggelar kegiatan pengembangan dan penerapan alat dan mesin pertanian atau disingkat Alsintan Modern Tepat Guna yang dilaksanakan di lahan Balai Pembibitan Pertanian Dusun Mardiasri Selasa 28 Juli kemarin. Oni Anwar, Wakil Bupati Ngawi, mengharapkan fasilitas dari Kementerian Pertanian dapat mendorong percepatan pertanian, khususnya pertanian padi di Kabupaten Ngawi, serta bisa menarik minat generasi muda sekarang untuk terjun dalam dunia pertanian yang kedepannya akan semakin maju dan berkembang. Jadi kita tetap peruhnya mendorong kemandirian pertanian ramah lingkungan berkelanjutan, terus kemudian modernisasi, karena kita melihat hal inilah yang menjadi efisiensi dari suatu kegiatan budidaya pertanian.
Oni juga mengatakan dengan Al-Sintan diharapkan bisa mendorong kemandirian para petani dalam melakukan pertanian ramah lingkungan berkelanjutan atau pertanian organik yang dipadukan dengan modernisasi alat dan mesin pertanian yang semakin maju. Dalam kesempatan ini, Wakil Bupati bersama perwakilan Dirjen TP Kementerian Pertanian juga menyerahkan bantuan secara simbolis berupa benih revolving berupa 2.600 km padi varietas Ciherang dan 2.900 kg varietas Inpari 30. Henti Ludiana, LPPL Suara Ngawi. Dari Suara Ngawi kita beralih ke Persada FM. Ninda Alivia membawa kabar gugus tugas Kabupaten Blitar waspadai penularan virus corona di pondok pesantren. Tim gugus tugas percepatan penanganan COVID-19 Kabupaten Blitar mewaspadai penularan virus corona yang berasal dari pondok pesantren atau ponpes, mengingat sebagian besar para santri berasal dari luar kota atau daerah. Maka perlu diwaspadai agar tidak muncul klaster baru di lingkungan pondok pesantren. Juru bicara gugus tugas COVID-19 Kabupaten Blitar Krisna Yekti mengatakan, kewaspadaan ini muncul ketika ditemukan ada seorang santri yang baru saja kembali ke Blitar dan dinyatakan positif COVID-19 setelah dilakukan swab test. Menyikapi itu, pihaknya melakukan tracing dan menggelar rapid test terhadap mereka yang menjalin kontak erat dengan pasien. Hasilnya sejauh ini rata-rata para santri non-reaktif. Namun, gugus tugas COVID-19 terus meningkatkan pengawasan dan kewaspadaan terutama saat santri mulai kembali ke pondok. Ia berharap manakala ada santri mengalami demam, batuk, disertai sesak nafas dianjurkan segera koordinasi dengan tenaga kesehatan terdekat agar segera ditindaklanjuti. Kecepatan dari 3 pilar, terutama gugus tugas di Kabupaten Blitar, menyiapkan tempat ruang isolasi bagi OTG yang kita temukan, sehingga OTG-OTG ini tidak campur dengan orang-orang yang positif dengan kondisi sakit. Selain itu, Krisna menambahkan, seluruh santri yang hendak kembali ke pondok pesantren di Kabupaten Blitar disarankan membawa surat keterangan sehat dari wilayahnya masing-masing dan mentaati peraturan protokol kesehatan. Ninda Alivia, Radio Persada FM Blitar. Dari Persada FM kita beralih ke Kevin Chandra, LPPL Suara Gresik, membawa kabar Inspektorat Kabupaten Gresik pastikan anggaran COVID-19 masih tepat sasaran. Demi memberikan pelayanan kepada masyarakat, Inspektorat Kabupaten Gresik terus berupaya dalam melakukan pengawasan anggaran yang dikeluarkan oleh pemerintah daerah. Pihaknya juga bekerjasama dengan aparat hukum dalam melakukan pendampingan dan pengawalan untuk memastikan agar anggaran bisa tepat sasaran. Sekretaris Inspektorat Muhammad Kurniawan menilai anggaran yang dikeluarkan selama ini masih aman dan tidak ada penyelewengan. Kita masih sampling. Selama ini belum ada penyimpangan, belum ada ditemukan penyimpangan. Memang ada keterlambatan beberapa waktu yang lalu, tapi itu juga dalam tataran batas yang wajar. Dalam pengawasan kami juga bekerja sama dengan aparat penegak hukum, baik dengan kejaksaan maupun kepolisian. Di kejaksaan kami bekerja sama dalam pendampingan pengadaan mulai dari perencanaan, pengadaan sampai pertanggungjawaban. Dengan kepolisian kami bekerja sama terkait dengan sosialisasi himbauan ke masyarakat terkait adanya gratifikasi. Muhammad Kurniawan juga mengajak masyarakat untuk selalu menegakkan protokol kesehatan agar bisa bersama memutus rantai penyebaran COVID-19. Kami menghimbau kepada masyarakat untuk hidup sehat, untuk hidup cerdas, untuk bisa melindungi diri sendiri dan keluarga dan orang lingkungan. Kami pikir itu yang harus digiatkan. Saya Kevin Chandra melaporkan dari Suara Gresik. Dari Suara Gresik kita beralih ke Kiki Desilia, Suara Madiun. Pendekar waras lakukan patroli di sejumlah tempat hiburan malam Kota Madiun. Pemerintah Kota Madiun segera menindaklanjuti keinginan sejumlah tempat hiburan malam di Kota Madiun untuk bisa segera kembali beroperasi. Pengecekan penerapan protokol kesehatan pun dilaksanakan oleh tim pendekar waras bagi THM yang telah mengajukan surat rekomendasi ke Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Pemuda dan Olahraga. Petugas mendatangi sejumlah THM seperti Inul Vista, Sakura, Faye Club, dan EXO. Ketua Tim Pelaksana Pendekar Waras Kota Madiun Ahsan Sri Hasto menuturkan, pengecekan dilakukan untuk memantau penerapan protokol kesehatan di area THM. Hasil pemantauan tim pendekar waras menjadi bahan evaluasi bagi dinas terkait untuk mengeluarkan surat izin operasional bagi THM. Tak hanya mengecek persyaratan protokol kesehatan secara umum, petugas juga melaksanakan rapid test kepada sejumlah pengunjung yang berasal dari luar kota. Di restoran EXO misalnya, 4 pengunjung ber-KTP luar kota menjalani rapid test di tempat. Hal ini dilakukan sebagai upaya antisipasi masuknya virus corona ke Kota Madiun.
Ahsan menuturkan Pendekar Waras dapat merekomendasikan rapid test bagi lokasi yang dianggap membutuhkan. Jika kedapatan ada yang reaktif, maka segera ditindaklanjuti dengan isolasi di rumah sakit. Lebih lanjut, Ahsan mengatakan bahwa kegiatan serupa akan terus dilaksanakan. PLT Asisten Administrasi Umum Kota Madiun itu juga menghimbau kepada pengelola THM di Kota Madiun untuk senantiasa mematuhi protokol kesehatan, di antaranya aturan jaga jarak, menggunakan masker, dan sterilisasi di area THM. Kiki Desilia, Suara Madiun. Dari Suara Madiun kita beralih ke Suara Lumajang bersama Ajeng Prawestri yang membawa kabar program guru sambang cara Pemkab Lumajang atasi problematik pembelajaran secara daring di Lumajang. Untuk mempermudah siswa dalam mendapatkan akses pembelajaran selain menggunakan metode daring atau online, selama pandemi COVID-19, pemerintah Kabupaten Lumajang meluncurkan inovasi guru sambang bagi satuan pendidikan pada jenjang TK, SD, dan SMP. Bupati Lumajang Thoriqul Haq atau Cak Thorik mengatakan bahwa inovasi yang diinisiasi oleh Dinas Pendidikan tersebut merupakan salah satu penanganan alternatif dalam mempermudah akses pembelajaran bagi siswa dengan tetap melakukan metode tatap muka secara berkelompok. Cak Thorik mengaku masih banyak persoalan yang sering dikeluh kesahkan oleh orang tua terkait metode pembelajaran secara daring atau online. Menurutnya, hal tersebut disebabkan lantaran tidak semua siswa dapat memenuhi fasilitas untuk belajar seperti handphone berbasis Android, bahkan ada beberapa siswa yang masih belum bisa mengakses internet karena pengaruh sinyal. Dirinya pun berharap dengan adanya inovasi guru sambang yang telah diluncurkan dapat memberikan akses pembelajaran secara mudah bagi peserta didik. Ajeng Prawestri, Suara Lumajang. Kita menuju ke Ersal Nganjuk bersama Agustin Merdekawati. Pencairan dana desa 2 belum tuntas. Pencairan dana desa atau DD tahap 2 untuk tahun 2020 belum tuntas. Hingga kemarin ada ratusan desa yang belum selesai pencairan dananya, sebab mereka belum mengumpulkan surat pertanggungjawaban pencairan dana yang dilakukan. Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa atau PMD Nganjuk, Haris Jatmiko mengatakan pada tahap 2 total ada 40% dana desa yang dicairkan. Meski demikian, pencairan dana tersebut tidak dilakukan sekaligus, melainkan dibagi lagi dalam 3 termin. Termin pertama 15%, yang kedua 15%, dan terakhir 10%. Pencairan termin ketiga dari dana desa yang mayoritas belum dilakukan. Dari total 264 desa di Nganjuk, baru 145 desa saja yang sudah menyelesaikan persyaratannya. Adapun 119 lainnya belum mengumpulkan surat pertanggungjawaban. Dari Agustin Merdekawati, Suara Anjuk Ladang Anjuk. Eza Mahesa, Realita FM Pamekasan. Pemberangkatan santri Lirboyo, 4 santri di rapid test hasilnya reaktif. Pemberangkatan santri Lirboyo yang dilaksanakan di Mandep Agung Pendopo Ronggoskowati Kabupaten Pamekasan terdapat 4 santri di rapid test dan hasilnya menunjukkan reaktif. Nanang Suryanto selaku Kepala Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Dinas Kesehatan Pamekasan mengatakan sebelum pemberangkatan para santri Lirboyo ini dilakukan rapid test dahulu, yakni sebanyak 83 santri yang melakukan rapid test. Dari total yang telah melakukan rapid test, sebanyak 8 orang yang menunjukkan hasil reaktif, yakni 4 santri laki-laki, 2 orang wali santri, dan 2 orang panitia pemberangkatan santri Lirboyo. Dari 83 santri yang diperiksa, hasilnya 4 orang reaktif, sehingga harus dilakukan isolasi mandiri dan ditunda keberangkatannya ke Pondok Lirboyo Kediri. Laki-laki, jadi nanti dipantau oleh puskesmas tempat domisili masing-masing santri untuk isolasinya. Sementara Bupati Pamekasan Badru Tama melalui Mohtar Sun sebagai asisten 1 mengatakan, santri dan santriwati yang akan berangkat mudah-mudahan dapat bersungguh-sungguh mengabdi kepada pondok pesantren, sehingga mendapatkan kecerdasan spiritual, emosional, sosial, intelektual, initif, dan kecerdasan kompetitif. Para orang tua, wali santri, terima kasih karena sudah dapat melaksanakan kewajiban dan sedang melaksanakan kewajiban memberikan bekal ilmu kepada para putra-putrinya. Ini adalah kewajiban dari para orang tua sehingga nantinya anak-anak kita ini bisa mendapatkan kecerdasan spiritual, kecerdasan emosional, kecerdasan sosial, kecerdasan intelektual, kecerdasan kognitif, dan kecerdasan kompetitif. Koyem Hamzah selaku alumni dan penasehat di Pondok Pesantren Lirboyo mengatakan dari hasil rapid test, semua santri khususnya santri yang pernah kontak dengan santri reaktif ketika sampai Lirboyo akan langsung diarahkan ke kamar masing-masing untuk isolasi mandiri. Ini dilakukan sebagai bentuk upaya mengikuti protokol COVID-19 dan mengantisipasi penyebaran virus corona.
Untuk rapid test ulang sesuai dengan petunjuk pesantren sepertinya tidak, cuman dari pesantren akan dilaksanakan isolasi atau karantina di Lirboyo. Semuanya sebelum menuju kamar masing-masing yang sesuai dengan pembagiannya itu Lirboyo masih akan mengkoordinir dengan dilaksanakan isolasi karantina di Lirboyo khusus. Eza Maisa, Realita FM mengabarkan. Informasi terakhir, kita beralih ke Suara Pasuruan dengan Sofia Latif dengan kabar Bupati Pasuruan tegaskan peran penting ulama dalam penegakan disiplin protokol kesehatan selama pandemi. HM Irsyad Yusuf, Bupati Pasuruan, dalam sambutannya di rapat koordinasi antara pemerintah Kabupaten Pasuruan bersama para kiai dan ulama yang berada di bawah naungan Nadatul Ulama NU Bangil, Selasa siang 28 Juli 2020 kemarin di Geraha PCNU Bangil menegaskan bahwa peran para ulama dan kiai sangat penting dalam membantu pemerintah menyadarkan masyarakat akan disiplin dalam menerapkan protokol kesehatan selama pandemi COVID-19. Para ulama, para kiai untuk mengajak masyarakat umat ini untuk bersama-sama melakukan disiplin protokol kesehatan. Itu salah satu dan satu-satunya rekomendasi dari tim pakar yang untuk menekan penyebaran COVID-19 di Pasuruan. Sofia Latif, Suara Pasuruan. Demikian sahabat Buletin Jawa Timur edisi Kamis 30 Juli 2020. Ikuti kembali Buletin Jawa Timur edisi berikutnya esok hari. Saya, Renata Surya undur diri, jangan lupa tetap jaga protokol kesehatan. Terima kasih kebersamaannya. Rangkuman informasi pilihan dari berbagai kabupaten dan kota di Jawa Timur baru saja sahabat dengarkan dalam Buletin Jawa Timur. Buletin Jawa Timur. Buletin Jawa Timur bisa sahabat dengarkan Senin sampai Jumat jam 8 pagi dan 4 sore. Disiarkan serentak di Lembaga Penyiaran Publik Lokal Suara Sidoarjo, Persada Kabupaten Blitar, Mardika Kota Blitar, Realita Pamekasan, Suara Sampang, Suara Kota Probolinggo, Suara Lumajang, Suara Pasuruan, Blambangan Banyuwangi, Wika Mojokerto, Suara Gresik, Pradia, Suara Tuban, Malawapati Bojonegoro, Ersal Nganjuk, Suara Madiun, Suara Ngawi, Suara Pacitan, Praja Angkasa Trenggalek, Magetan Indah, dan RGR Tulungagung. Persembahan dari Asosiasi Lembaga Penyiaran Publik Lokal Jawa Timur.